di bawahnya pohon pisang itu saya injak, saya kesetrum. Lah kalau tandanya itu pohon pisang itu ya dicabut saja, Pak. Maksudnya tempat berdoa itu tandanya pohon pisang, katanya Mbah Harjo. Setelah Mbah Harjo menganjak berjalan menuju pohon pisang dan mencabut pohon pisang tersebut, setelah dicabut terdapatlah batu andesit bulat, terus di tengahnya itu ada lubangnya, di tengahnya batu itu. Nah, pohon pisang itu menancap di tengah lubangan batu andesit tersebut. Terus saya juga membantu membersihkan pasir, kan itu kan tanahnya kan pasir timbunannya itu. Saya bersihkan. Saya waktu itu mendapatkan 2 buah mangkok. Mangkok itu terbuat dari tanah liat. Pecah tapi masih di tempatnya. Jadi bisa digandingkan lagi bisa mangkok. Terbuat dari tanah liat, terus 1 buah itu bokor pisang. Bokor pisang itu tapi bokor pisang itu yang besar di bawah, yang kecil di atas. Pisang Songgolangit. Ini pisang beneran? Terbuat dari tanah liat. Ini patung pisang. Ini patung pisang. Terus kan berjejer itu, kan menghadap ke selatan. Jadi yang paling barat itu ada bokor pisang, yang di tengah ada mangkok 2, yang di paling pinggir sebelah timur itu lampu. Lek saniko blek. Lek riyen niku lampu niku, tapi sebesar lampune niku blike niku sebesar botol kecap bango. Jadi mirip botol itu, tapi nggak ada kerannya, tapi dia kan oblek, cenderung mengecil atasnya untuk menjepit si sumbunya. Itu menurut Mbah Harjo lampu minyak, katanya begitu. Nah, terus setelah itu saya menggali dengan Mbah Harjo, mendapatkan benda-benda tersebut. Datanglah seorang petugas perhutani, penjaga hutan ini yang bernama Mbah Welas. Mbah Welas niku dalemipun Sukosewu, depanipun SD. Nah, niku Mbah Welas datang pakai membawa sepeda motor GL 100, berhenti di sebelah temuan tersebut, bertanya terhadap Mbah Harjo dan saya. "Mbah, sedang apa sampean di situ?" "Oh, ini loh nak, saya sedang menemukan benda seperti ini." Akhirnya Mbah Welas tersebut melihat dan bilang begini, "Oh iya ya Mbah, saya bantu." Gitu. Lalu Mbah Welas itu naik sepedanya motor lagi ke arah utara. Enggak lama kemudian datang lagi membawa senso. Kebetulan waktu itu di sebelah utara sana ada penjarangan kayu pinus. Waktu itu, tahun itu. Penjarangan ya, yang terlalu berdekatan itu dijarangkan supaya gitu. Posisinya yang itu di apa sebelah itu, Pak? Iya, di sebelah sini yang ada bendera tempat berdoa itu. Tempat berdoa itu. Jadi mangkok itu diperkirakan menurut Mbah Harjo itu ya untuk wadah bunga, sesaji lah. Sesaji, terus oblek itu ya buat lampunya. Bokor pisangnya itu buat wadah, mungkin buat wadah bunga, dan sekaligus itu simbol bahwa di sini namanya Gunung Gedang. Oh, gitu. Ya, simbol. Dinamakan Gunung Gedang itu berasal dari situ. Lah, Gunung Gedang itu saya mengenal Gunung Gedang semenjak saya masih kecil. Sebelum candi itu ditemukan. Jadi saya berpikir, oh ternyata
Gunung Gedang ini bukan orang zaman sekarang yang memberi nama, mulai nenek moyang dulu. Nah, simbolnya Bokor Pisang. Sekarang masih dimuseumkan di penataran. Bokor pisang, mangkok, dan benda-benda lainnya. Nah, temuan dari sini. Terus setelah itu Pak Welas datang untuk membantu memotong kayu-kayu yang menjepit situs tersebut. Dipotong-potong. Begitu, setelah selesai dibantu, mungkin ya belum selesai semua, masih bertahap besoknya lagi. Tapi waktu itu hari sudah sore, saya bermaksud mengamankan benda Bokor Pisang tersebut. Tapi mangkoknya sebagian tidak saya bawa karena saya nggak ngerti kalau itu berguna gitu kan, sudah pecah-pecah, saya biarkan di situ. Lampu sama Bokor Pisang saya bawa pulang ke rumah Mbak Arjo di kampung. Tapi saya di tengah perjalanan ketemu seseorang di depannya Candi Waringin Banjang. Ada orang membawa mobil dan turun dari mobil bertanya dan membawa kamera di kalung nih, begitu bertanya, "Mbah dari mana?" "Oh saya dari hutan." "Loh, terus itu anaknya bawa apa?" "Itu membawa temuan dari saya menggali situs." Akhirnya itu temuan saya itu saya keluarkan, saya taruh di dalam baju. Ini kan baju dulu itu baju saya kompor. Soalnya kalau tidurnya saya buat kemul itu baju itu saya masukkan kaki masuk. Nah, kan yang besar buat bawa sesuatu bisa besar. Terus saya, "Tolong Mbah dikeluarkan situs tersebut." Saya keluarkan, dipoto-foto, ternyata itu wartawan. Itu waktu itu wartawan, dipoto-foto, terus akhirnya masuk surat kabar itu awal berarti yang awal ditemukannya. Awal ditemukan. Ya, mulai diekspos oleh media. Kira tahun berapa ya, Mas? Itu tahun 93 awal. 1993 awal. Awal itu sudah berdasarkan penemuan dan banyak masyarakat sudah mulai tahu untuk adanya situs yang ada di Gunung Gedang itu. Tadi adalah awal untuk penemuan, dinamakannya Gunung Gedang ya, berawal dari cerita Mbah ya ini. Untuk menyatukan nama Gunung Gedang ternyata ada situsnya. Ada situsnya itu ya. Pisang. Ya. Simbol. Terus untuk yang lainnya mungkin Mas Nurkan ada. Itu belum selesai cerita saya. Oh, iya, iya. Penemuan itu belum selesai. Ya, Saya setelah ketemu wartawan, tidak lama kemudian besoknya itu saya juga bermaksud untuk mengamankan tempat ini. Saya amankan, juga saya bersihkan lagi, terus didatangi oleh Dinas Purbakala, dibantu untuk memugar. Nah, memugar itu sementara mencuplek itu, memugar itu. Berarti yang pertama ditemukan di ini batu. Ada bendera. Ada bendera itu. Ada bendera. Yang kalau candi yang depan Itu mulai zaman Belanda. Sudah ada gitu. Mulai zaman Belanda yang Waringin Banjang. Di sini ada yang ditemukan itu di sini 1, 2, 3, 4, 5 titik. Iya, 5 titik. Nah, setelah itu didatangi oleh orang dinas, dibantu untuk memugarin, menggali, akhirnya ditemukan Arca Ratu. Arca Ratu. Iya, Tribuana itu. Yang itu di mana posisinya? Di sini di tempat semedi. Oh ini. Nggih. Iya. Iya. Di tempat semedi. Semedi. Ditemukan 1 buah Arca Ratu Tribuana, 1 buah angklo, 2 buah mangkok. Angklonya masih terbuat dari batu. Tapi kok bisa ya, Mbah? Maksudnya Berawal dari Tribuana ini kan
menurut sejarahnya itu kan di Trawulan. Di Trawulan, nggih. Itu sampai jual Sampai ke sini. Lah, iya, itu kan lah, menjadi lah. pertanyaan Begini, kita, saya. begini. Awalnya begini. Awalnya saya kan diberi cerita itu tadi yang saya ceritakan di awal itu tadi. Saya terus selalu menemukan situs. Setelah menemukan situs tersebut, ya ini saya melompat dari penemuan ini ceritanya masih ada lagi, belum selesai. Jadi saya mau bercerita soal sejarah yang putri di Trawulan bisa ada di sini. Ya. Nah, ini menurut cerita sejarah dari Mbah Harjo. Saya awalnya itu bertanya tentang silsilah keturunan keluarga saya. Oh, gitu. Mbah Harjo bercerita, singkat cerita, leluhurnya Mbah Harjo itu masih abdinya Tribuana. Abdi, peladen masak yang perempuan. Oh, gitu. Silsilah keturunan. Kalau silsilah orang tua yang laki-laki itu resi lah, resinya orang Jawa, pemangku agama kejawen asli. Ya. Nah, jadi dari silsilah keturunan itu Mbah Harjo bercerita leluhur kamu itu peladen masaknya yang putri Tribuana semasa menjadi putri di rumah sini, belum menjadi ratu. Nah, setelah itu menurut cerita sejarah tersebut yang putri itu diangkat menjadi ratu, diboyong ke Trawulan. Oh, gitu. Begitu. Setelah yang Brawijaya Nggih. boten jabat ngoten Nggih, nggih. digantikan oleh Menurut cerita Mbah Harjo. Watesan gitu. Nah, cerita tersebut saya juga kalau saya yakin dengan cerita Mbah Harjo, karena Mbah Harjo itu bercerita seperti itu, kepingin supaya cerita sejarah tersebut dilestarikan oleh generasi penerusnya. Jadi nggak punya maksud lain-lain. Pengen cerita sejarah tersebut dilestarikan saja. Terus akhirnya kan di sini kita kembali lagi ke temuan-temuan situs tersebut. Selain tempat berdoa dan patung pisang, mangkok, lampu, ada pula angka tahun dan juga Tugu Brawijaya. Waktu itu Mbah Harjo tidak memberikan sejarah nama-nama. Akhirnya saya datang ke kantor Purbakala Trawulan untuk pengen tahu benda apa tersebut untuk bahan saya memandu. Ada tugu, itu namanya Tugu Brawijaya. Terus ada angka tahun, itu angka tahun sekian. Itu menurut di kantor ini masa zaman Majapahit pertama. Jadi dari kantor. Kalau Mbah Harjo itu dari leluhur saja, dari leluhur. Jadi cocok penelitian dari kantor sama cerita sejarah dari Mbah Harjo itu sama. Jadi Tugu Brawijaya itu menyimbolkan kejayaan zaman Raden Wijaya Majapahit. Angka tahun mengarah ke Majapahit pertama. Mbah Harjo itu menyebutkan yang putri itu masih jadi putri, diangkat di Trawulan. Jadi kesimpulannya sama. Cerita Mbah Harjo dan dari kantor itu sama cerita tersebut.